Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah setia bersama Bahas YouTube ya. Jadi hari ini ada pertanyaan yang sebetulnya sudah sering kali saya ingatkan gitu ya. Tapi ya namanya orang ya, kalau harus scroll-scroll lagi, apalagi videonya itu udah lama gitu. Itu kan agak males. Saya pun demikian teman-teman. Tapi tidak masalah, kita akan coba jawab kembali karena teman-teman ini sudah bertanya di sini. Terima kasih tutor mengenai konten berulang. Jika saya buat video tentang hewan yang sama, tapi dalam kondisi dan waktu yang berbeda, lalu saya upload, itu termasuk konten berulang. Ini maksudnya dia bertanya ya, apakah konten yang seperti itu, yang dimaksud itu, masuk dalam kategori konten berulang atau tidak? Mungkin begitu ya maksudnya. Oke, jadi sedikit kita ulas kembali. Kalau mungkin kalian butuh informasi yang lebih, kalian bisa scroll video saya yang agak lama ya. Jadi usahakan ya kalian harus nonton gitu. Karena di situ banyak penjelasan yang harus kamu ketahui. Oke, jadi langsung aja kita jawab di sini. Kalian harus paham dulu teman-teman, yang dimaksud konten berulang itu seperti apa. Kalau misalnya kita sekarang record video, sapi misalnya kita rekam, sekarang makan rumput di sisi kiri. Besoknya kita rekam lagi makan rumput di sisi kanan. Apakah itu konten berulang? Tidak teman-teman ya. Yang dimaksud konten berulang itu maksudnya begini loh. Ketika kita mengupload sebuah video ya, misalnya sapi yang di sebelah kiri tadi kita rekam lalu kita upload ke YouTube, ternyata rame penontonnya sampai ratusan ribu misalkan. Terus besoknya kalian upload video mungkin yang di sebelah kanan ternyata sepi. Tadi upload sapi makan rumput di sebelah kiri kita itu rame, besoknya sapi itu pindah ke kanan kita makan rumput yang sama kita rekam ternyata tidak rame. Dan berlanjut berikutnya sampai ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sapinya makan rumputnya gonta-ganti, kita rekam terus, ternyata nggak rame. Yang rame hanya yang di sebelah kiri tadi. Nah, minggu berikutnya atau bulan berikutnya, kalian upload lagi lah itu yang di sebelah kiri, ya. Jadi video yang sudah kalian rekam yang kemarin itu kalian upload lagi di minggu berikutnya, atau bulan berikutnya, atau kapanpun lah. Yang jelas video yang rame tadi itu di-upload lagi. Nah, itu yang dinamakan konten berulang, teman-teman ya. Tapi kalau sekarang di kiri, besok kanan, besok belakang, besoknya lagi depannya, tidak masalah ya, meskipun objeknya sama. Ya itu sama aja dengan kita seperti inilah. Bahas YouTube ini kan ngerekamnya misalnya di sini aja, gitu kan. Tapi besok kan juga di sini terus, ngerekamnya di sini terus. Masa itu dianggap konten berulang? Kan tidak ya. Nah, namun yang harus menjadi catatan teman-teman ya, yang mendeteksi konten berulang ataupun yang digunakan ulang itu adalah sistem ya. Sistemnya YouTube atau algoritmanya YouTube. Nah, kadangkala algoritma itu juga salah membaca biasanya dalam suatu waktu. Contohnya begini, misalnya kita pakai ini, saya aja nih, saya pakai baju batik nih. Besok record pakai baju batik lagi dan terus pakai baju batik lagi. Nah, bisa saja algoritma menganggap itu sebagai sebuah konten yang digunakan ulang atau konten yang berulang karena objeknya itu sama, bajunya sama, celananya sama. Tapi teman-teman ya, YouTube itu terus memperbarui algoritmanya atau sistemnya sehingga yang seperti itu tidak dianggap sebagai konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Nah, lalu konsekuensinya apa sih Bang? Kalau misalnya konten kita terkena konten berulang ataupun yang digunakan ulang, ya sudah pasti channel kita kena dismonetisasi dan akhirnya tidak gajian begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab. Yang jelas kalau kita bikin video atau bikin YouTube, usahakan konten kita itu original teman-teman ya, karena ya nanti takutnya itu percuma gitu loh. Kalian sudah bikin video banyak itu ternyata sia-sia karena ya terkena dua konten itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pengalaman untuk kita semua. Kalau mungkin teman-teman yang lain di rumah punya pengalaman lain atau mungkin punya pendapat lain, bisa tuliskan di kolom komentar. Atau buat kalian yang mungkin pengen bertanya atau apapun, kalau bisa jawab akan saya jawab, kalau tidak bisa jawab saya akan mencari referensi lain yang sekiranya cocok untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Mudah-mudahan membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.